Selamat malam anak-anak, selamat bertemu kembali dalam Bible Study for Kids malam ini. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi Tuhan, anak-anak kami juga, supaya kami boleh menaruh firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dan tumbuh berbuah-buah, kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, roh-roh yang bukan dari Engkau, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jam-jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyertai dan menguasai semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Malam ini judulnya adalah No Power to Weep, atau tidak kuat lagi menangis, ya. Tidak ada kekuatan lagi untuk menangis. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pertanyaannya, mengapa? Kita akan lihat latar belakangnya. Dalam 1 Samuel 29 itu diceritakan bahwa Daud ada di dalam kerajaan Filistin yang dirajai oleh Raja Akhis. Mengapa Daud berada di dalam kerajaan Filistin? Karena apa, saudaraku? Karena sebelum Fatsal 29 itu, Daud itu selalu dikejar-kejar oleh Saul, ayah mertuanya, untuk dibunuh. Karena Raja Saul sangat ketakutan bahwa kerajaannya akan direbut oleh Daud. Sebab itu Daud dikejar-kejar. Akhirnya Daud memutuskan untuk pergi ke negeri Filistin. Nah, saat di negeri Filistin, Daud diterima dengan baik oleh Raja Akhis. Tidak dibunuh, tapi diterima dengan baik. Bahkan dijadikan tentaranya, ya. Kemana saja Raja Akhis ini berperang, Daud pasti ikut dan diberi kemenangan. Satu kali Raja Filistin ini nggak cuma Raja Akhis, ada berapa raja, mungkin ada 4 atau 5 raja. Lalu mereka bersepakat untuk memerangi bangsa Israel. Waktu Daud mendengar itu, sekalipun itu tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi tante bisa merasakan perasaan Daud waktu itu. Pasti dia gelisah, berkecamuk, bagaimana ini? Masa aku akan memerangi bangsaku sendiri, ya? Di sisi satu dia harus ikut Akhis, artinya balas budi, karena dia sudah 2 tahun diterima di negeri Filistin ini dengan baik, ya, disambut dengan baik, diberi satu daerah atau satu kampung untuk mereka tinggal. Daud dengan banyak pengikutnya, ya. Lalu di sisi lain, bagaimana dia akan memerangi bangsanya sendiri? Dan Allah itu tahu, ya. Rom 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah tahu pergumulan Daud, Allah tahu perasaan Daud, Allah tahu kegelisahan Daud. Sebab itu Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ketika raja-raja Filistin yang lainnya itu menemui Raja Akhis, dan Akhis sedang membawa Daud dan tentaranya, lalu raja-raja yang lain itu berkata, "Loh, ini kan Daud yang orang Israel mengatakan Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Kenapa dia ikut dalam rombongan kita?" Lalu Raja Akhis menerangkan, "Oh iya, dia soalnya sudah jadi bawahan saya. Kemana saya pergi dia ikut." Kasarannya seperti ajudan, ya, pengawal pribadinya. Wah, raja-raja Israel, Filistin yang lain kaget. Lalu dia berkata, "Enggak bisa. Daud tidak boleh ikut berperang. Siapa tahu nanti dia jadi musuh dalam selimut. Siapa tahu tiba-tiba dia menikam dari belakang. Siapa tahu di tengah-tengah perang dia menyerang kita. Gak bisa, gak boleh ikut." Mereka tidak setuju semuanya. Dengan perasaan sedih, Raja Akhis berkata kepada Daud, "Daud, pulanglah, teman-temanku gak ada yang mau kalau kamu ikut."
ulanglah. Jadi nggak usah ikut berperang kali ini. Lalu Daud dan rombongannya beserta tentara-tentaranya pulang di tempat dia tinggal, yaitu namanya kota Siklak. Ketika Daud sampai di Siklak, dia melihat kotanya itu, negerinya itu terbakar habis. Bahkan orang-orangnya, perempuan-perempuan, anak-anak laki dan anak perempuan, termasuk istri Daud dan anak-anak Daud itu tidak ada. Artinya diangkut, ditawan oleh musuhnya. Karena apa? Di situ tidak ditemukan orang-orang yang terbunuh. Berarti mereka diangkut semuanya. Nah, masalah ini yang membuat Daud menangis beserta tentara-tentaranya. Bahkan teman-temannya Daud yang biasa ikut berperang itu ambil batu ingin lempar Daud. Ini yang kamu membuat masalah. Dengan seperti ini anak-anak kita, istri kita dijadikan tawanan. Hatinya Daud susah. Dari menangis yang pertamanya mungkin menangis keras sampai tidak ada kekuatan lagi untuk menangis. Ya, masalah ini terjadi di sini. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat selanjutnya. Ini latar belakangnya kenapa Daud bisa ada di negeri Filistin atau ikut dalam raja-raja orang Filistin, karena dia dikejar-kejar Daud, ya, dikejar-kejar Raja Saul. Kita akan lihat setiap manusia, tidak peduli usianya kecil, tidak peduli besar ataupun tengah menengah, orang kaya, pintar, bodoh, semuanya pasti punya masalah. Apakah adik-adik saudara pernah mengalami masalah seperti ini sampai tidak ada kekuatan menangis? Tante Paulus pernah mengalami, ya, 17 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, ketika anaknya Tante Paulus dipanggil Tuhan. Dalam usia 23 tahun, Tante Paulus itu menangis, tapi nggak keluar air mata. Mulutnya menangis, tapi sampai nggak bisa keluar air mata, ya. Terlalu syok, terlalu kaget. Begitu dahsyat masalah itu datang dalam hidupnya Tante Paulus waktu itu. Seperti yang dialami Daud. Ulang tidak melihat anak istrinya dan juga semua kekayaannya dijarah, dibawa pulang musuhnya. Sampai tidak ada kekuatan untuk menangis. Bagaimana solusinya? Ya, apakah kita harus tenggelam dalam masalah kita? Enggak. Malam ini kita akan belajar dari mana sumber atau apa penyebab masalah dan bagaimana solusinya, ya. Kita melihat yang pertama, yaitu dari kebodohan, ya. Ada banyak orang yang nggak pandai, apalagi orang yang nggak mau dinasehati oleh firman Tuhan. Itu pasti orang itu dalam tanda kutip bodoh. Mungkin secara ilmu dia berpendidikan, ya, mungkin S2, S3, tapi kadang-kadang secara rohani mereka bodoh. Secara sosial mereka bodoh. Contohnya saja, ingin hidup tampil mewah atau diakui oleh lingkungannya, sosialitanya. Mereka apa? Gesek saja, nggak punya uang, tapi gesek saja, akhirnya masuk dalam masalah. Ini karena kebodohan, masuk dalam masalah. Ada banyak hal-hal seperti ini. Karena apa? Mungkin sebagai anak broken home, tidak cari jalan yang benar, tapi masuk ke dalam jerat narkoba. Ini masuk dalam masalah karena kebodohan. Ya, di dalam Alkitab juga ada. Ya, dan kita Tante tidak baca ayatnya. Nanti adik-adik saudara bisa baca sendiri dalam Hakim-Hakim 16 ayat 6-14. Ya. Itu diceritakan tentang Simson. Simson ini adalah nasir Allah. Apa artinya nasir Allah? Nasir Allah itu artinya orang pilihan Allah, dijadikan nabinya Allah, dijadikan corongnya Allah untuk menasihati bangsanya. Tapi sayang, Simson ini bermain-main dalam dosa perzinahan, ya. Dia bodoh. Sudah dinasihati oleh orang tuanya, tetapi nggak dianggap, bahasa Jawanya nggak direken nasihat orang tuanya. Dia terus melakukan dosa-dosa perzinahan. Satu kali dia jatuh cinta dengan seorang wanita perempuan dari Sorek, ya, namanya Delila. Lalu orang-orang Filistin di lingkungannya Delila itu
mengancam kalau kamu tidak bisa menemukan apa kelemahan dari Simpson atau apa yang menyebabkan dia kuat, dia akan dibunuh bersama warganya. Dia takut, lalu dia merengek-rengek kepada Simpson. Lalu Simpson memberikan jawaban. Yang pertama, kalau aku diikat oleh 7 busur, tali busur yang baru, aku akan lemah. Lalu diikat. Lalu Delila ngomong kepada orang-orang Filistin, dia sudah memberikan rahasianya. Kamu datang aja ke sini. Lalu datang, mau nangkap Simpson. Lalu Delila ngomong, Simpson, kamu akan ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dia dia putus talinya dengan begitu gampang. Gak cukup di situ, sampai 3 kali. Yang kedua kalinya dengan 7 tali baru yang belum pernah dipakai, lolos. Yang ketiga kalinya Simpson berkata gini, di rambutku ini ada 7 tokong. Kamu ikat, kamu dengan peso untuk memintal, ya, seperti alat untuk memintal. Aku akan lemah. Dan itu dilakukan, ternyata lolos. Simpson kalau orangnya penuh hikmat, dari hidup yang dulu-dulu suka dinasehati oleh terang firman Tuhan, dia tidak sampai terjebak seperti ini. Seharusnya ini nggak perlu diterima oleh Simpson. Loh, sudah ditipu sekali kok. Sudah dijebak 2 kali, dijebak ketiga kali, keempat kali Simpson masih mau. Lalu dia dengan jujur mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku ini seorang nasir Allah, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jadi rambutku ini tidak pernah kena pisau cukur. Kali ini Delila berkata, ini yang benar. Lalu dia panggil orang Filistin, kepalanya digundul. Dan benar, ketika dia ingin berontak, tidak bisa. Akhirnya matanya dicukil. Kebodohan Simpson ini membuat Simpson kehilangan mata. Harus membayar mahal harganya. Ya, belum lagi kesempatan yang terakhir. Untung Simpson bertobat dan diberi kesempatan terakhir, tapi mati, roboh, kena kejatuhan tiang-tiang Filistin, tiang-tiang di stadionnya orang Filistin. Dia patahkan, dia sendiri kejatuhan, roboh, mati. Sia-sia, hidupnya masih muda, mati sia-sia. Seharusnya Simpson sadar kalau Delila ini menjebak, dia akan lolos. Sayang, Simpson bodoh. Ya, Simpson bodoh. Jadi masalah besar datang dalam hidup Simpson karena kebodohan. Ya, kita harus hati-hati. Adik-adik, ciri-ciri orang bodoh itu apa ya? Ciri-ciri orang bodoh itu yang pertama, suka meremehkan firman Tuhan, tidak mau dinasehati ya. Kita baca dalam Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, sehingga masuklah dalam masalah-masalah yang berat. Karena bodoh, mudah ditipu orang, terus salah dalam pergaulan, menggunakan hidup ini dengan sembarangan, akhirnya masuk dalam masalah. Ya, kita harus belajar dengar nasihat firman Tuhan. Juga dalam Lukas 24-25, orang yang bodoh itu menyusahkan dirinya sendiri ya. Kita harus hati-hati. Yang kedua, yaitu mudah marah ya. Kita baca Amsal 14 ayat 29 ya. Kita baca Amsal 14 ayat 29, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi mudah marah, belum sudah marah dulu. Kadang-kadang nggak ngerti persoalannya, terpancing langsung marah. Satu kebodohan. Orang yang cepat marah itu satu kebodohan. Karena apa? Bisa berkata-kata yang tidak baik, bisa mengambil keputusan yang tidak bijaksana karena emosi, tersulut marah. Akhirnya terjadi perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Yang ketiga apa? Yaitu menolak didikan ya. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh itu menolak didikan.
Jelas orang yang bodoh itu pasti tidak terdidik. Bukan secara formal. Kadang-kadang pinter, lulusan S3 tapi belum tentu dalam mengambil keputusan itu bijak, pandai ya. Sehingga apa? Masuk dalam jerat banyak masalah. Yang kedua, solusinya. Apa solusinya? Kalau kita sudah masuk dalam kesalahan karena kebodohan lalu terjerat masalah, solusinya ya bertobat. Datang kepada Tuhan karena Dia sumber hikmat. Dia yang akan mencerahkan, akan memberikan hikmat bagaimana seharusnya kita dalam bermasyarakat, bagaimana seharusnya kita dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam bergaul dan sebagainya. Ya, itu penting. Yang kedua, apa sumber masalah dan bagaimana solusinya? Yang kedua yaitu masalah datang karena dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 wasiat baru mengatakan pelanggaran akan firman Tuhan itu dosa. Secara jasmani ya, secara jasmani kita ngerti banyak peraturan dalam hidup kita. Contohnya saja berlalu lintas. Ada lampu lalu lintas. Kalau sudah kuning ya harus hati-hati, jangan diterjang terus. Bahaya ya. Jadi itu ada peraturan. Kalau kita melanggar ada konsekuensinya, terjadi tabrakan, ada masalah. Bahkan bisa membunuh orang ataupun kita sendiri bisa mati ditabrak. Ada konsekuensinya, ada masalah yang dihadapi. Karena apa? Karena dosa, karena sering melanggar peraturan. Juga peraturan sekolah, juga peraturan-peraturan dalam hidup. Orang berbisnis, kita nggak boleh korupsi, nggak boleh jual narkoba, itu nanti urusannya banyak. Bisa masuk dalam masalah besar, urusan dengan polisi, dengan penegak hukum ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang liar. Jatuh bangun dalam dosa itu merusak rencana Allah. Secara jasmani orang bisa pandai, mengerti bagaimana berlalu lintas. Ada peraturannya. Secara rohani ada banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Ya, mereka tidak peduli, tetapi jatuh bangun di dalam dosa, melanggar saja hukum-hukum Allah, dilanggar saja, nggak peduli. Karena memang Allah nggak kelihatan, seolah-olah hukumnya nggak berlaku, tapi sebetulnya Allah itu real. Ya, apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu harus kita taati sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masuk dalam masalah karena dosa, karena kita jatuh bangun dalam dosa, karena kita sering melanggar firman Tuhan, kita tidak mau taat, tidak peduli, sehingga kita masuk dalam masalah. Akibatnya pasti ada hukumannya. Kalau kita sering melanggar firman Tuhan, pasti ada hukumannya. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita taati. Kita nggak usah jatuh bangun di dalam dosa. Lihat orang lain jatuh bangun dalam dosa perzinahan, dalam bohong, dalam korupsi. Kita nggak usah ikut. Melihat mereka jatuh, cukup. Ya biar mereka, kita nggak usah ikut. Supaya kita nggak mengalami hukumannya. Kita harus cerdik ya. Contohnya di dalam Alkitab yaitu Raja Saul. Raja Saul ini membuat keputusan 2 kali yang besar sehingga jadi masalah dalam kepimpinannya. Yang pertama tertulis dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 13. Waktu itu Samuel sudah janji, hari yang ke-7 aku akan datang dan akan memberkati kamu mempersembahkan korban. Hari ke-7 mungkin Samuel datang jam 12 karena mempersembahkan korban itu petang tuh jam 3. Tapi ditunggu sampai jam 11 gak datang-datang. Terus rakyatnya marah, ayo kita belum diberkati, bagaimana kita bisa perang? Langsung kepingin meninggalkan Raja Saul. Dan itu membuat hatinya gusar. Dia lebih memilih takut kepada rakyatnya daripada takut kepada perintah Allah untuk dilanggar. Saul salah di sini. Sudah menunggu 7 hari. Sudah tinggal berapa jam?
Saul tidak tahan karena melihat rakyatnya sudah marah-marah. Seharusnya dia raja kok. Tidak bisa. Kita harus tunggu Samuel. Karena Samuel sudah berjanji dengan saya. Dia akan datang. Tapi Saul enggak seperti itu. Dia melanggar firman Tuhan. Seenaknya saja. Dia pikir, ya nanti kalau aku melanggar aku minta ampun. Tapi kalau rakyatku yang pergi, karena aku enggak punya rakyat. Pilihan yang seperti ini, adik-adik, saudara-saudara, sering terjadi dalam hidup kita. Antara taat dan tidak. Karena tekanan situasi, itu kita harus hati-hati. Kalau saudara dan saya mengenal Allah, takut akan Tuhan, sekalipun situasinya menekan, kita akan tetap memilih taat akan firman Tuhan. Karena di dalam taat akan firman Tuhan, kita akan dapat janji-janji berkat Tuhan. Begitu Saul tidak taat, langsung dia katakan, ambil persembahan itu. Dia mengorbankan persembahan itu. Baru selesai, Samuel datang. Samuel marah. Kenapa kamu melanggar? Ya sudah, saya minta ampun, katanya. Entengnya ya Saul. Kedua kali dalam 1 Samuel 15 ayat 19-22 itu perang dengan orang Filistin. Dengan orang Amalek. Ya toh? Rajanya namanya Agag. Sebelum perang sudah dikasih nasihat firman Tuhan. Kamu bunuh rajanya, kamu bunuh rakyatnya, bahkan kamu bunuh binatang-binatangnya. Semuanya itu barang tumpas, enggak boleh kamu ambil. Saul bilang ya. Tapi waktu rakyatnya bilang, Rajaku Saul, ini domba yang gemuk-gemuk. Kita bawa pulang untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ini gemuk-gemuk. Terus Raja Agag, Raja Amalek yang harus dibunuh, tidak dibunuh, dibawa pulang. Waktu Samuel datang, dia katakan, apa ini? Apa yang saya dengar itu? Suara apa? Oh iya, soalnya rakyat ini tadi minta yang gemuk-gemuk. Kita ambil untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Langsung Samuel marah. Ya, Samuel langsung marah. Kamu bodoh. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Apakah Tuhan lebih senang persembahan daripada ketaatan? Tuhan itu lebih senang kamu taat daripada cuma sekedar mempersembahkan korban ini. Tapi sayang Saul tidak taat. Akhirnya dibuang Saul ya. Dibuang, tidak lagi dijadikan raja. 1 Samuel 15:22 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembu-lembu jantan. Sejak itu Saul dibuang oleh Allah. Tetap memerintah. Dalam tahun yang kedua, Saul sudah melanggar dan sudah dibuang oleh Allah. Tapi dalam jasmani keadaannya, dia masih memerintah 38 tahun. Tapi 38 tahun tidak disertai Allah. Karena Saul melanggar firman Tuhan. Jadi masuk dalam masalah karena kebodohan. Kita, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan sampai kita masuk masalah karena dosa. Karena kita jatuh bangun berbuat dosa. Tuhan sudah mengatakan, mengajari kita, jangan berbohong. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan iri. Jangan benci. Jangan tidak mengampuni. Jangan tidak hormat kepada orang tua. Itu yang diperintahkan, yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita marah dengan orang tua kita. Kenapa? Kalau kita minta sesuatu belum diberi, mungkin minta HP yang baru, belum dapat, kita sudah marah-marah. Kenapa saya lahir di keluarga yang melarat? Kenapa? Kata-kata itu sangat menyakiti hati orang tua. Seperti pisau ditancapkan di hatinya. Adik-adik, saudara-saudaraku, hormatilah orang tuamu. Karena itu perintah Allah. Jangan sering melanggar perintah Allah.
Jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah marah yang tidak terkendalikan. Itu melanggar firman Tuhan. Akan masuk dalam masalah, yaitu hukuman Allah. Mari kita mau belajar mengasihi, ya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4 dan selanjutnya. Kasih itu tidak pura-pura, kasih itu tulus dan sebagainya. Ya, jangan hidup penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan. Satu kali akan dibongkar oleh Tuhan. Ya, belajarlah takut akan Tuhan. Bagaimana solusinya kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, lalu timbul masalah? Ya, bertobat, sungguh-sungguh kembali kepada jalan Allah, kembali untuk mentaati firman Tuhan. Ya, yang ketiga, masalah itu bisa datang dari iblis. Dan solusinya bagaimana? Kita akan melihat. Masalah itu bisa datang dari iblis, ya. Saudara-saudara, adik-adik, iblis itu kita sudah tahu. Iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ketika Tuhan Yesus dalam Yohanes 19:30 berkata, sudah genap di atas kayu salib. Artinya, iblis sudah kalah. Karena apa? Iblis ingin membunuh Tuhan. Dia pikir ingin membunuh putra manusia Yesus. Dia pikir dengan membunuh putra manusia Yesus, dia menang. Itu satu bukti bahwa iblis itu tidak tahu. Tidak maha tahu. Ketika dia membunuh putra manusia Yesus, ternyata itu adalah satu kekalahan buat dia. Tuhan berkata, sudah genap. Dengan darahnya manusia ditebus, diselamatkan. Iblis itu musuh yang sudah kalah. Iblis itu bapak pembohong dan bapak pembunuh. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Dan iblis itu penghulu udara. Jadi kalau kita menghadapi teman mungkin yang menjengkelkan, yang membuli kita, nggak perlu balas. Ingat, di balik orang itu ada pekerjaan iblis. Orang kalau normal itu nggak mungkin jahat, nggak mungkin punya hati yang busuk, mereka-reka, atau merencanakan yang jahat. Tidak. Tapi kalau dia bukan di dalam Kristus, orang yang hidup di luar Kristus, hatinya penuh dengan kebencian, itu ditunggangi oleh kerjaan iblis. Dia penguasa, penghulu dunia, ya. Iblis itu juga pencuri firman, ya. Dalam Matius 13 ayat 19 kita baca. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat yang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di tepi, di pinggir jalan. Kita nggak memperhatikan firman, nggak membuka hati sungguh-sungguh, maka firman yang kita dengar itu bisa dicuri oleh iblis sehingga kita tidak mengerti. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun sekolah minggu, tapi mengampuni saja nggak bisa, karena nggak mengerti. Mencuri tetap mencuri, salah. Kita harus tumbuh. Firman Tuhan katakan, kita harus bertumbuh pengenalan kita. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Ya, kalau kita nggak tumbuh, iblis akan mencuri kebenaran itu. Lalu kita nggak ngerti apa-apa, kita tetap melakukan dosa, kita tetap melanggar firman Tuhan, masuk dalam masalah, masuk dalam dunia kejahatan, masalah lagi. Ya, yang terakhir, iblis itu membutakan mata orang. Jadi iblis itu musuh yang sudah kalah, tapi dia punya trik. Triknya apa? Mencuri firman Tuhan sehingga orang itu tetap buta, keras hati, nggak bisa dinasihati. Terus membuat orang itu bimbang sehingga ragu-ragu dalam firman Tuhan. Akhirnya masuk dalam masalah. Contoh yaitu Hawa. Dalam Kejadian, Hawa melihat, Hawa punya firman. Dia waktu ngomong, dia katakan, katanya Allah,
aku tidak boleh makan pohon yang di tengah itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi semua pohon ini boleh dimakan. Tapi iblis memutar. Loh, kenapa kamu kok nggak boleh makan? Pertamanya iblis mancing. Kamu nggak boleh makan semua buah ini ya? Maka Hawa membalas dengan firman sebetulnya. Yang Allah firmankan kepada Adam dan Hawa, kamu tidak boleh makan pohon yang di tengah itu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, tapi iblis memutar. Oh iya, kalau kamu makan, setengahnya nggak diceritakan oleh Allah. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Punya pengetahuan, bisa mengerti hikmat, punya membedakan yang baik dan jahat. Di situ Hawa jatuh. Persoalan, masalah itu bisa datang dari iblis. Hati-hati ya adik-adik, jangan sampai firman Tuhan itu diputar balik. Kita harus punya dasar yang kuat. Belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Bagaimana solusinya? Yaitu solusinya datang kepada Tuhan. Kita baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Caranya, solusinya menghadapi pekerjaan iblis. Bertobat sungguh-sungguh, mendekat kepada Allah, harus hidup kudus seperti Allah kudus. Lalu lawan iblis. Kalau ada panah api beracun, berapi dari iblis, oh kamu itu gak apa-apa lah, bohong sedikit gak apa-apa, mencuri sama saja semuanya, ngerpek apalagi sama saja, aku yang ngerpek gak apa-apa lah. Langsung tengking dalam nama Yesus. Itu tidak benar. Firman Tuhan tidak mengajarkan aku seperti itu, tidak benar. Dalam nama Yesus buang saja, iblis akan lari. Ya, dalam hidup sehari-hari iblis selalu pakai panah-panah, trik-trik, tipu daya yang licik, membuat manusia itu jatuh dalam masalah, dalam dosa. Lawan iblis, mendekat kepada Allah. Yang keempat, masalah itu bisa datang dari Tuhan atau yang Tuhan izinkan ya. Jadi masalah itu bisa datang dari Tuhan, maksudnya Tuhan izinkan. Seperti Daud, contohnya Daud ini. Daud tidak bersalah, tapi Daud mendapatkan masalah, istri, anak-anak, semua harta bendanya dibawa lari oleh musuh. Ya, ini penting adik-adik. Prinsip ini harus penting ya. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan. 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 13 ayat 10. Tuhan tidak pernah mencobai manusia lebih dari kekuatannya. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah datang dalam hidup kita lebih dari kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan masalah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji sejauh mana kita mencintai Allah. Ya, kita baca dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak engkau ketahui dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Allah mengizinkan masalah, persoalan, pencobaan datang dalam hidup kita. Nomor 1, tidak melebihi dari kekuatan. Nomor 2, menguji, melihat sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita taat akan firman Tuhan. Ya, ketika Daud mengalami masalah ini, Daud tidak marah, Daud tidak bersungut-sungut, tapi Daud justru mempertetapkan hatinya. Solusinya
Ketika masalah itu Tuhan izinkan, bukan karena dosa, bukan karena kebodohan, bukan karena dari iblis, tapi memang Tuhan izinkan supaya mengetahui apa yang ada di dalam hidup kita. Apa yang dilakukan Daud? Ada 5 hal. Yang pertama, Daud mempertetapkan hatinya atau tetap percaya bahwa Allah itu baik, tidak pernah salah. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah, Tuhan Allahnya. Jadi Daud waktu mengalami masalah, Daud tidak merengek-rengek, maksudnya tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Daud tidak menyalahkan Allah, karena Daud orang yang mengenal Allah. Dalam pengalaman hidupnya, baik melawan singa, beruang, baik melawan Goliat, dia menang. Dalam perang dia selalu menang. Kenapa? Daud mengenal Allah. Sebab itu dia percaya. Dia mempertetapkan hatinya. Dia tetap mempercayai bahwa Allah itu baik. Tidak pernah Daud bersungut-sungut dalam masalah Siklak ini. Sekalipun masalahnya sangat berat, sekalipun masalahnya itu dia tidak tahu harus berbuat apa, dibawa kemana istri anak-anaknya ini, dia nggak tahu. Sangat susah hatinya, sampai tidak ada kekuatan untuk menangis. Tapi Daud tetap percaya. Adik-adik, saudara-saudara, tetaplah percaya dalam menghadapi apapun. Situasi apapun, kondisi apapun, enak atau tidak, tetaplah percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu tidak pernah jahat. Allah itu tidak pernah mencobai memberikan masalah lebih dari kekuatan kita. Allah itu tidak pernah tujuannya menghancurkan kita, ya, tapi tujuannya untuk memberkati kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu bertanya-tanya. Kita baca 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud pergi beserta ke-600 orangnya. Arahnya tidak tahu. Jadi yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Bertanya-tanya akan Tuhan. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 dikatakan, bertanya-tanyalah Allah dan carilah wajahnya, kekuatannya, maka kamu akan mendapatkan jawaban. Ketika Daud tidak tahu arah mana yang harus ditentukan, dia bertanya-tanya sama Tuhan. Adik-adik, saudara-saudara, jangan sudah masuk dalam masalah yang rumit baru kita cari Tuhan. Ada pepatah, sebelum hujan sedialah payung. Jadi sediakan payung di tempat yang tepat. Ketika hujan kita tahu tinggal ambil. Juga dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti payung. Lebih maksud saya yaitu tetaplah kamu berjaga-jaga. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetap cari wajahnya. Tetap selalu bertanya-tanya. Tetap suka berdoa. Tetap baca firman Tuhan. Itu satu keuntungan. Ya, Daud bertanya-tanya akan Allah, dan ini kunci kesuksesan Daud. Kemana saja Daud berperang itu pasti menang. Ya, jangan malas berdoa, jangan malas bertanya-tanya. Allah itu hidup, Allah itu ajaib, dan Allah itu bisa berbicara. Dengan caranya, ada yang dikasih audible mendengar suaranya, ada yang diberi hikmat, ada yang ditaruh dalam hati, ada yang mendengar waktu khotbah diberitakan firman itu menyentakkan hati kita. Bertanya-tanya terus sehingga kita mendapatkan jalan keluar dari Allah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan pengalaman. Daud sekalipun pernah menang dengan beruang, pernah menang dengan singa, pernah menang dengan Goliat, tapi Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri atau pengalaman perangnya, tetapi dia selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Itu adalah hasil yang memuaskan, ya.
sehingga Daud perang tidak pernah kalah. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud? Dia tetap berbuat baik ya. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir dan budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ketika Daud bertanya-tanya sama Allah, Tuhan memberikan jawaban, kejar. Dia tidak tahu arah kemana, ya dia jalan. Tapi saya percaya pasti dituntun ke satu arah. Ketika dalam perjalanan rombongannya atau anak buahnya mengatakan, ini ada satu budak yang mau mati, lalu dibawa kepada Daud. Daud tetap berbuat baik sekalipun dalam masalah besar. Daud tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan sekalipun dia dalam kesusahan. Dia nggak meninggalkan budak itu, tapi dia katakan beri makan, beri minum. Ternyata justru melalui budak ini jalan keluar itu ada. Dalam kesesakan, dalam masalah, mungkin dalam saat kita kekurangan, jangan tidak berbuat baik. Jangan menjadi orang yang pelit. Aku kurang kok, bagaimana aku bisa bantu kamu? Jangan. Itu sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, tetaplah berbuat baik. Sekalipun sikon tidak memungkinkan, ya, sekalipun ada banyak kesaksian, ada seorang hamba Tuhan, duitnya itu tinggal 50.000. Tapi ada satu orang, dia katakan aku dalam kesusahan hari ini belum makan. Dia sendiri uangnya tinggal 50.000. Tapi Tuhan gerakkan, berikan dia. Dia diberi, uang itu diberikan kepada orang itu. Tidak berapa lama sebelum dia pulang dari pekerjaannya, ada seseorang memberikan amplop berkat. Itu Tuhan. Jadi jangan pelit, jangan gak berbuat baik dalam masalah sukar. Saat-saat ini saat yang sukar, biar kita mau share. Kita mau share apa yang kita miliki, apa yang kita mampu lakukan, share. Berbagi ya, supaya kita mendapatkan berkat balik dari Allah. Jangan justru kita menggegam atau jadi orang yang pelit, maka Tuhan tidak suka. Ya, ada banyak ayat-ayat yang di sini ada. Saat dalam kekurangan, contohnya itu janda Sarfat, sekalipun dalam kekurangan, bahkan mau makan besok mati, tapi ketika nabinya minta, dia katakan, dia beri. Ya sudah, karena kamu mengatakan firman, diberi lebih dulu, dan tepungnya seperti yang dikatakan oleh nabi itu, tepungnya tidak pernah habis, minyaknya nggak pernah habis. Tuhan berkati kembali ya. Kita akan baca dalam Amsal 1 saja ya. Amsal 19, tante tulis itu banyak. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang lemah, kita berbuat baik kepada orang yang kekurangan, itu seperti menghutangi Tuhan. Tuhan nanti akan balas. Luar biasa ya, ada banyak itu. Memberi orang miskin tidak akan kekurangan. Amsal 28 ayat 27 ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, Kisah 20 ayat 35. Ayo kita belajar. Sesulit apapun kita tetap berbuat baik. Yang selanjutnya, yang keempat, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dalam kesesakan? Yang keempat, tetap berbagi ya. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan orang yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi bersama-sama.
Dan demikianlah hal ini sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Orang yang berperang, maju berperang, dia dapat jarahan. Itu harus membagi dengan orang yang ada menjaga kotanya atau rumahnya. Sekalipun tidak ikut berperang. Tetapi pengikut Daud waktu itu nggak mau. Kok enak, dia nggak ikut perang, kok ikut jarahannya, nggak usah diberi. Tapi Daud berkata, tidak boleh, kita harus tetap berbagi. Dan sejak itu menjadi satu peraturan di dalam Israel. Ya, dalam Matius ini juga dalam Matius 10 ayat 41. 10:41 demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upahnya nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi harus share, berbagi. Mereka tetap berbagi. Yang terakhir yaitu dapat jalan keluar. Sebelum berbagi ini ada satu poin, yaitu dapat jalan keluar. Setelah menolong budak yang lemah itu, Daud dapat jalan keluar. 1 Samuel 30 ayat 15 kita baca. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka akan kutunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Sesudah ditolong, lalu Daud dapat jalan keluar, yaitu budak ini menunjukkan tempat orang Amalek itu. Dan Daud dapat menjara atau membunuh orang-orang Amalek itu. Lalu anak, istri, dan semua barang-barangnya dibawa balik ke Israel. Nah, dapat jaraan ini, lalu Daud berbagi, ya, dibagi. Berkat itu dibagi, baik yang tidak perang, karena ada 200 orang yang tidak perang, gak kuat perang. Dia lebih memilih tinggal, menjaga kotanya. Dan itu Daud berkata, itu diberbagi, sama-sama dibagi. Sebagai kesimpulannya, kalau ada masalah akibat dosa, solusinya bertobat. Tetapi kalau Tuhan izinkan masalah itu, mengerti atau tidak, tetap bersyukur. Jangan bereaksi dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kami mau belajar untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dari mana datangnya masalah itu? Apa sebabnya? Kalau karena bodoh, karena dosa, kami akan bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau karena itu pekerjaan iblis, kami akan melawan dengan kuasa-Mu Tuhan. Tetapi kalau Engkau izinkan itu Tuhan datang kepada kami, kami akan tetap bersyukur. Tetap percaya Engkau baik. Dan tetap bertanya-tanya, tetap berbuat baik. Kami pasti dapat jalan keluar. Terima kasih Bapak yang baik, berkati anak-anak didik kami. Baik dalam sekolahnya, pendidikannya Tuhan. Baik dalam jasmaninya, jauhkan dari sakit penyakit. Bahkan dalam nafkah kedua orang tuanya. Engkau yang memberkati mereka sekalipun dalam masa sulit ini. Mereka tetap ada di dalam berkat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Dalam iman percayanya, supaya mereka bertambah-tambah mengenal akan Engkau, mengasihi Engkau, dan setia kepadamu, taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat, yaitu dari kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, limpah dengan hikmat, dengan kasih, dengan damai sejahtera sukacita. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin.